Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan tentang pengaruh gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia muncul pada abad ke-20. Menurut salah satu tokoh yang bernama Nurcholish Madjid, modernisasi sendiri adalah pengertian yang sangat identik dengan rasionalisasi. Maksudnya yaitu mengganti pola berpikir dan tata kerja yang lama yang tidak rasional dengan tata kerja dan pola berpikir yang baru yang lebih rasional. Pembaharuan Islam di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh ulama seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Dahlan, dan lain sebagainya yang menimba ilmu di Mekah. Namun, melihat perkembangan pembaharuan Islam di Indonesia pembaharuannya itu tidak banyak dipengaruhi oleh pembaharuan dari luar. Jadi diasumsikan bahwa pembaharuan di Indonesia itu dipengaruhi oleh nasionalisasi, yakni mengganti pola berpikir dan tata kerja yang lama yang tidak rasional diganti dengan pola berpikir dan tata kerja yang baru yang lebih rasional. Ada beberapa jalur masuknya ide-ide pembaharuan dari luar ke Indonesia. Yang pertama, jalur haji dan mukim, yakni tradisi tokoh-tokoh Islam Indonesia yang haji dan bermukim di sana sementara waktu untuk menimba ilmu, sehingga tak jarang mempengaruhi orientasi pemikiran dan dakwah mereka di tanah air. Yang kedua, yakni jalur publikasi berupa jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaharuan Islam baik dari terbitan Mesir maupun Beirut. Wacana yang disuarakan media tersebut menarik Muslim Nusantara untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa lokal. Yang ketiga, yakni peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah. Sebagian besar pemimpin gerakan pembaharuan Islam yaitu alumni pendidikan Timur Tengah. Ada beberapa corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia. Yang pertama, yakni tradisionalis konservatis, yaitu mereka yang menolak kecenderungan westernisasi atau pembaratan dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengalaman melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Yang kedua, yakni reformis modernis, yaitu mereka yang memandang Islam memiliki karakter fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, radikal puritan, yaitu mereka yang lebih percaya pada penafsiran yang disebutnya sebagai murni Islami. Mereka juga mengkritik pemikiran dan cara-cara implementatif kaum tradisionalis. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Islam di Indonesia adalah organisasi Islam yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Berikut ini adalah organisasi-organisasi Islam yang dibentuk pada masa sebelum kemerdekaan. Yang pertama yaitu Jam'iyatul Khair, didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar ke Turki dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Guru-gurunya didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan Arab. Korespondensi mereka dengan tokoh-tokoh pergerakan dan juga surat kabar di luar negeri turut menyebarkan kabar mengenai kekejaman pemerintah Belanda. Guru yang terkenal dari sini adalah Syekh Ahmad Surkati dari Sudan yang menekankan bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama umat muslim yang berkedudukan sama. Para tokoh ulama Indonesia kebanyakan lahir dari organisasi ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, HUS Cokro Aminoto, Haji Samanhudi, dan Haji Agus Salim. Yang kedua yaitu Syarikat Islam. Syarikat Islam Indonesia adalah organisasi massa tertua yang berdiri sejak era kolonialisme. Didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Awal berdirinya SI bernama Syarikat Dagang Islam. Organisasi ini didirikan sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para pedagang muslim pribumi guna menandingi monopoli perdagangan Tionghoa pada masa itu.
Kongres Sarekat Islam yang pertama di Surabaya pada tanggal 10 November 1912. Namun setahun sebelumnya, Sarekat Dagang Islam berganti nama menjadi Sarekat Islam. Pergantian nama juga merubah ruang pergerakan Sarekat Islam dalam arti luas, mencakup berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Pergantian nama di tubuh Sarekat Islam dibahas dalam Kongres Sarekat Islam yang pertama di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1913. Yang ketiga yaitu Persatuan Umat Islam. Persatuan Umat Islam didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pesantren Majalengka, Jawa Barat pada tanggal 1911. PUI adalah gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan Organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah pimpinan Kiai Haji Sanusi di Sukabumi. PUI kemudian mendirikan banyak sekolah serta pondok pesantren di Jawa Barat. Yang keempat yaitu Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, seperti Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan itu melekat dengan sikap pemikiran dan langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya, yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan orientasi tajdid yang merupakan pintu ijtihad untuk kemajuan, sehingga memberi karakter yang khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai para pembaru Islam lainnya tetapi dengan tipikal yang khas, memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid pembaruan yang meliputi aspek-aspek tauhid, akidah, ibadah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, dengan membuka ijtihad. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang Al-Irsyad Al-Islamiyah atau Jam'iyat Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah yang berdiri pada tanggal 16 Syawal 1932 Hijriah atau 6 September 1914. Tanggal tersebut mengacu pada pendiriannya Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pertama di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintahan kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Tokoh sentral pendiri Al-Irsyad adalah Al-Amah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori, seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Pada mulanya, Syekh Surkati datang ke Indonesia atas pemerintahan perkumpulan Jam'iyat Khair, yang mayoritas anggota pengurusannya terdiri dari orang-orang Indonesia keturunan Arab golongan Sayyid dan berdiri pada 1905. Al-Irsyad di masa-masa awal kelahiran dikenal sebagai kelompok pembaharuan Islam di Indonesia. Pembaharuan Islam di Indonesia bersama Muhammadiyah dan Persatuan
Islam. Awal berdirinya Al-Irsyad Al-Islamiyah bertujuan memurnikan tauhid ibadah dan amaliyah Islam, bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Untuk melestarikan tujuan ini, Al-Irsyad sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non-formal terbesar di seluruh Indonesia.